Ini adalah HP perfect dari Samsung yang murah. Bukan murah soal harganya berapa, tapi apa yang kita dapat lebih banyak dari apa yang kita bayar ke smartphone ini. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy S20 FE. Yap, di Indonesia sendiri ada dua varian ya. Pertama ada yang pakai Exynos 990 dan yang mau kita bahas kali ini itu otak utamanya adalah Snapdragon 865. Chipset favorit kebanyakan orang yang sampai sekarang itu juga masih jadi idaman juga ya. Buat harganya sendiri, Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon version ini kalau kalian cari di online marketplace bisa dapetin ya di harga sekitar 6,2 juta. Harga yang bisa dibilang udah relatif murah buat apa yang bakal kita dapat dari smartphone ini. Oke, buat desain jujur aja ini udah ngebosanin ya. Ini kerasa banget desain smartphone Samsung 2 tahun lalu yang frame kameranya kurang gede kayak HP-HP zaman sekarang, plus nggak ada desain unik kayak HP-HP flagship Samsung setahun ke belakang. Cuma buat yang nggak terlalu mentingin soal desain, yang penting dalemannya aja, harusnya ini nggak ada masalah ya selama HP-nya ya enak buat dipakai. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic dan SIM tray slot yang jenisnya ini hybrid. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri kosong nggak ada apa-apa dan di bagian bawah ada lubang mic lagi, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo, dimana yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Untuk audio ini juga udah dituning ya sama AKG, brand audio yang kapabilitasnya nggak perlu diraguin lagi. Mantap! Kalau buat layarnya, ini ada layar yang pakai panel Super AMOLED. Resolusinya ini Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,5 inci. Buat kualitasnya ini udah jempolan. Meski seri Fan Edition, tapi tetap bisa ngasilin gambar yang cakep layaknya flagship-flagship mereka yang lain. Di sini juga udah ada refresh rate 120Hz yang udah enak buat dipakai scrolling-scrolling sosmed atau beranda. Cuma sayangnya nggak bisa kita set ke adaptif ya, jadinya ya nggak bisa nyesuaiin aplikasi apa yang lagi kita buka secara otomatis. Di sini ada juga fingerprint di dalam layar yang kecepatan bacanya nggak terlalu spesial, tapi udah lumayan cepat buat ukuran fingerprint under display. Terus proteksinya juga udah lumayan oke nih dengan pakai Corning Gorilla Glass 3. Standar sih, tapi lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Overall kualitas layarnya ini udah mantap banget buat HP di harga 6 jutaan. Udah enak buat dipakai di segala kondisi. Buat nonton enak, main sosmed enak, atau main game pun ini juga enak. Ngomong-ngomong soal main game, smartphone ini pakai chipset kencang dari Snapdragon yang sering dipakai ya sama HP-HP flagship 2 tahun lalu. Yap, Snapdragon 865, chipset yang sampai sekarang ini masih tergolong ngebut. RAM-nya ini 8GB dengan internal yang ada dua pilihan, 128 sama 256. Yang agak disesali paling belum support jaringan 5G aja, sayang banget. Padahal versi yang rilis di luar sana itu udah 5G ya. Buat yang nggak tinggal di kota-kota gede, ini sih bukan jadi masalah. Buat yang sering ganti HP setahun atau 2 tahun sekali, ini juga bukan masalah. Ini bakalan jadi masalah kalau kalian tuh orangnya pakai HP awet banget, bisa 4 atau 5 tahun. Yang mana harusnya jaringan 5G ya udah ada di mana-mana. Jadinya HP ini tuh berasa ketinggalan. Tapi tetap aja kebanyakan orang nggak akan pakai HP selama itu. Jadi sah-sah aja ngelirik smartphone yang belum 5G saat ini. Yang penting tentu aja soal performanya ya. Di harga segini kalian bisa dapetin Snapdragon 865 yang buat dipakai ngegame itu super duper enak. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan ultra dengan frame rate yang ada di high. Selama ngetes rata lah pastinya di 60 fps. Lanjut buat PUBG Mobile, ini settingan yang didapat bisa mentok ya dari Smooth Extreme sampai HDR Extreme. Ultra HD juga udah kebuka, mantap nih. Selama ngetes aku ngerasa juga enak-enak aja ya, cuma yang perlu dinotis di settingan yang tinggi kayak HDR atau Ultra HD, ini suhunya lumayan cepet naik. Ketika udah panas, frame rate agak turun, tapi masih tergolong enak buat dipakai. Buat gyro di sini juga aman ya, jadinya enak lah buat kalian mainin game PUBG Mobile di smartphone ini. Terus lanjut buat Genshin Impact, di lowestnya ini aku ngetes enak banget. FPS cukup bagus di 50-60 fps. Terus naik ke grafik normal, ini FPS yang didapat masih sama di sekitaran 50-60 fps. Dan kalau di set ke rata kanan alias yang highest-nya, FPS yang didapat ini ada di kisaran 45-60 fps. Naik turunnya kerasa banget tergantung lagi battle atau lagi jalan-jalan santai. Kalau buat baterai ini punya kapasitas 4500 mAh yang daya tahannya ini tergolong standar. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ini ada di 25 watt. Ada fitur wireless charging-nya juga ya di sini. Lumayan lah buat yang suka mejanya lebih rapi daripada banyak kabel berkeliaran.
Selain fitur wireless chargingnya tadi, di sini juga ada fitur mewah lainnya ya, misal kayak adanya IP rating IP68 yang tahan sama air dan debu. Ada NFC, AOD, dan ada juga OIS, fitur kamera yang wajib ada di smartphone premium. Nah, sekalian aja nih, mumpung ngomongin OIS, S20 FE Snapdragon ini dibekali dengan setup triple kamera, di mana konfigurasinya ini berguna semua ya. Ada kamera utama 12 megapiksel OIS, kamera tele 8 megapiksel 3 kali optical OIS, dan ada ultrawide 12 megapiksel yang punya lebar di 123 derajat. Kalau buat di bagian depannya, ini punya resolusi 32 megapiksel. Buat hasilnya gimana? Kalau kalian tanya sebagai smartphone flagship, ya ini standar aja. Cakep, cuma emang nggak terlalu spesial. Tapi kalau kalian tanya sebagai smartphone yang harganya 6 jutaan, ini hasilnya luar biasa cakep ya. Aku suka banget sama karakter gambar yang dijepret. Khas Samsung banget yang HDR-nya ini kuat di bagian langit. Hijaunya nggak lebay dan gambarnya juga tajam. Cakep. Oke, ini perekaman dari Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon yang pakai resolusi 1080-30. Hasilnya seperti ini kita bisa pindah-pindah lensa ya. Ini ultra wide-nya, ini kamera utama, dan ini yang tele. Kalau dipakai jalan, ini belum pakai stabilisasi tambahan, tapi hasilnya menurutku ini udah cukup stabil. Oke, ini yang Full HD 30. Ini cuma bisa pindah-pindah lensa dari kamera utama ke ultra wide aja ya. Ini ultra wide-nya seperti ini. Kalau pakai jalan, jelas ini lebih stabil. Ini yang utama. Oke, ini yang 60. FHD 60, tapi di sini nggak bisa pindah-pindah lensa ya, dan nggak ada mode stabilisasi tambahan, alias cuma ya kamera utama dan nggak ada stabilisasi. Tapi ini ya udah cukup stabil sih, kebantu OIS-nya. Ini 4K 30. 4K 30 kita juga bisa pindah-pindah lensa. Ini ultra wide, ini kamera utama, dan yang ini 3 kali optical. Oke. Buat dipakai jalan juga masih stabil, masih enak-enak aja. Oke, ini 4K 60. 4K 60 nggak bisa pindah-pindah lensa, sama kayak Full HD-nya tadi. Jadi kalau 60 fps bisa disimpulkan cuma bisa pakai kamera utama. Hasilnya seperti ini. Oke, ini kamera depan Full HD 30, hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Hasilnya oke-oke aja sih. Full HD 60, hasilnya seperti ini. Oh ya, ini nanti dikompres ke Full HD 30 semua ya. Ini yang 4K 30, hasilnya seperti ini. Dan ini 4K 60, mantap. Jadi dari Full HD 30 sampai 4K 60 bisa semua. Oke, gitu aja, kita kembali ke studio. Yo. Kesimpulannya, HP ini sempurna banget buat harga 6 jutaannya. Dengan catatan 5G bukan jadi hal yang kalian pertimbangin. Tapi kalau kalian pengen banget adanya 5G, ya udah skip aja. Ada banyak HP Samsung di kelas mid-range kayak A53 atau A73 yang nggak kalah kenceng tapi udah support 5G. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.